terjadi tahun 2012. Kenapa baru dilaporkan? Karena ditutupin, kita baru tahu 2015. Ditutupin itu apanya? Tidak ada yang lapor kepada kita kalau aset itu yang dititipkan itu sudah dijual. Jadi Anda sama sekali selama ini tidak mengetahui? Tidak tahu. Taunya dari? Dari si Andre, partnernya salah satu pemegang saham daripada si Sandiaga, juga terlapor. Saat ini, kapan Anda mengenal Sandiaga Uno kan? Saya mengenal Sandiaga Uno dan saya mengenal Andreas Cahyadi. Terakhir ketemu Pak Sandi itu? Ketemu Pak Sandi sudah lama, tapi saya masih ada hubungan telepon, kurang lebih 4-5 minggu yang lalu. Ya. Apa yang sebetulnya terjadi? Dia bilang dia akan selesaikan. Tapi saya tunggu-tunggu, saya WhatsApp juga dia tidak membalas lagi setelah itu. Sama berikut si Pak Andreas juga. Saya ketemu terakhir Pak Andreas itu Januari tanggal 18 2016. Dan dia mengakui dia sudah jual aset itu dan uangnya ada di dia. Banyak pemirsa juga bingung apa sebetulnya yang terjadi. Jadi ini ada sebuah tanah. Ada 2 bidang tanah. Ada 2 bidang tanah. Ya. Yang dua-duanya dipegang oleh teman dekat, teman masih SD daripada Pak Edward Suryajaya. Yang mana kita nggak tahu tanah itu dijual. Oleh? Ya, oleh PT Japirek, pemegang saham PT Japirek. Pemegang saham PT Japirek itu ada 2, Andreas Cahyadi dan Sandiaga Uno. Jadi dua-duanya saya laporkan. Oke, nah tanah itu dijual tanpa sepengetahuan? Tanpa sepengetahuan kita. Itu adalah tanah yang dititipkan? Betul, gitu, dari almarhumah. Dari almarhumah? Iya, almarhumah istri Pak Edward Suryajaya yang pertama. Selama itu juga sama sekali tidak ada komunikasi mengapa tanah itu dijual dan lain-lain? Enggak. Oke, nah Anda juga kemarin baru saja melaporkan soal dugaan pemalsuan dokumen. Betul. Apa itu? Boleh ceritakan? Karena kita mendapatkan dari notaris bayaran bahwa kepada Pak ada si pemilik tanah yang 3.000 meter. Dan ternyata Pak Joni tidak pernah menerima dan tidak pernah mengeluarkan kwitansi itu. Dan memang setelah kita cek juga dengan yang pengatur pembelian itu, uang itu semuanya langsung ditransfer ke pemilik saham. Mbak Francisca, kita tahan sebentar cerita Anda, nanti bisa dilanjutkan lagi. Kita sudah terhubung dengan pengacara dari Sandiaga Uno, Pak Marbun. Selamat sore dengan Riko. Selamat sore, Pak. Pak Marbun, ada 2 laporan di sini. Yang pertama adalah kasus dugaan penggelapan penjualan tanah dengan dugaan pemalsuan dokumen kwitansi penjualan tanah. Pak Marbun ini, Bapak salah sambung. Saya bukan Pak Marbun, Pak. Pak Fadulian Marbun? Bukan. Saya bukan. Ini dengan kuasa hukum Sandiaga Uno? Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi tadi ada sebidang tanah tahun 2012 tanpa sepengetahuan dua bidang, dan sekarang Anda melaporkan kasus ini ke kepolisian. Nah, yang kwitansi tadi Anda membawa sebuah? Iya, ini. Boleh tolong dijelaskan? Boleh. Ini kwitansi apa? Jadi ini kwitansi penerimaan uang dari pembeli kepada Joni, pemilik, sebesar 3,4 miliar. Yang mana Pak Joni tidak pernah merasa menerima uang sebesar ini. Dan tidak pernah menandatanganin kwitansi ini. Oke, kalau Pak Sandi mengatakan ini adalah pertikaian 2 orang super kaya, Anda mengetahui? Waduh, saya rasa tuh Pak Sandi sendiri yang kaya ya. You bisa lihat aja di Google, 4 triliun loh asetnya dia. Dapat dari mana tuh? Anda tidak mengetahui soal? Saya nggak tahu, pokoknya nih ya, seorang pengusaha muda, saya tahu dia dari 15-20 tahun yang lalu. Bisa menghasilkan sekarang 4 triliun. 4 triliun. Dan itu ada di Google, ada di mana, saya ngecek aja di Google. Kalau Hampir total aset yang digelapkannya itu berapa, Bu, yang diduga digelapkan? Kecil sekali. Makanya saya juga aneh dengan mempunyai aset 4 triliun. Begini aja dibikin dibesar-besarkan segala macam, pakai mau dipolitisasi segala macam. Bu Francisca, nanti kita lanjutkan lagi obrolan ini usai jeda, tetap bersama kami.